Loh Mas Aang, tadi malam tidur di mana? Sama teman-teman di tenda yang kecil. Loh yang tidur sama aku siapa? Kan gitu. Jadi trackball saya itu saya tancapkan di tanah di depan pohon besar sekali. Saya jalan turun, kembali lagi. Padahal turun. Saya itu turun. Saya merasa bukan di dunia manusia. Pas di hadapan saya kabut itu menghilang sedikit-sedikit, berubah jadi kereta kencana. Jelas gitu. Jelas. Itu bayangan orang tua yang pertama kali mengitari saya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini. Nah, di cerita temanku kali ini episode spesial ya teman-teman ya, karena kita kedatangan tamu spesial yaitu Mas Aang ya, atau Mas Naam Kurniawan, betul? Benar. Oke, jadi buat teman-teman ya yang suka mendaki, terutama 2 minggu lalu kan sempat viral kan ya, yaitu beritanya ada seorang pendaki yang sempat hilang nih. Beliau adalah Mas Aang ini. Thank you loh Mas sudah disempetin kesini jauh-jauh ya dari Pandaan ya. Dari Pandaan menuju ke Kota Malang nih buat mengisi di acara Cerita Temanku. Pertama kali ya Mas ya? Pertama kali yang lagi apa deh booming hilang. Yang lagi booming hilang saya. Waktu hilang sampean. Ini pertama. Soalnya dicari wartawan banyak dan diundang sama beberapa YouTuber juga. Iya. Jadi aku malah sungkan deh. Thank you loh Mas. Iya, enggak apa-apa. Oke. Untuk Mas Aang sendiri sudah mulai kapan mendaki itu? Kalau mendaki sudah mulai awal SMA. Mulai SMA sudah mendaki ya. Berarti udah berapa lama gitu? Sudah bertahun-tahun Mas. Bertahun-tahun ya? Iya, sekarang aja sudah menginjak umur berapa ya? 34. Oke, 34 jadi udah cukup lama ya. Pengalaman mendakinya sudah cukup lama tapi tetap bisa hilang. Nah, ini pasti nggak jauh-jauh dari hal-hal yang mistis nih. Di sini Mas Aang bakal membagikan pengalamannya selama mendaki di gunung apa kemarin? Gunung Arjuna. Gunung Arjuna itu ya. Jadi awal mulanya gimana itu Mas ceritanya? Kalau awal mulanya ini saya cerita mulai dari awal saya puncak ya. Jadi ketika itu semua teman-teman kan belum kenal. Kita kenal di dunia maya. Habis itu ada yang satu yang namanya Mbak Lia sebagai ketua. Untuk dia itu yang ngurusi perizinan kan sekarang online. Malam kita ketemu hari Jumat. Rencana sih nginep di rumah saya. Nggak tahu sih kebetulan malam itu kita pindah haluan. Ternyata nggak tidur di rumah saya, tidurnya di pos perizinan malam hari Jumat. Sebenarnya sih waktu perjalanan itu kita kesasar. Oh kesasar? Iya, karena Mbak Lia itu ngikuti GPS. Sedangkan saya kan sudah pernah ke Arjuna 4 kali dan 2 kali lewat jalur di Purwosari. Itu saya agak janggal gitu. Akhirnya wis nggak usah ngikuti GPS, ngikuti saya aja soalnya kan sudah pengalaman. Iya, sudah pernah ke sana. Akhirnya ngikuti saya nyampe di sana malam. Kita itu tidur di tempat warga. Malam itu kita nggak tidur sih, cuma sekedar ngobrol. Dari warga situ sudah tua sih emang. Mengingatkan itu bagi saya itu wajar seperti hal-hal ganjil seperti rombongan nggak boleh ganjil, kita kan berlima. Itu pantangan kita kalau naik ke Gunung Arjuna. Terus baju jangan sampai dominan warna merah. Waktu ketika itu ada yang namanya Mbak Lia itu pakai baju warna merah. Dan Mbak Lia yang buka GPS itu. Iya, pakai jaket merah waktu itu. Awal padahal terus tutur kata itu tolong dijaga. Betul. Habis itu jangan lupa ya Masnya. Karena saat ini gunung agak nggak ramah. Cuman bagi saya itu hal-hal yang sudah biasa. Biasa kita kalau mendaki emang pantangan-pantangan itu emang wajar. Habis itu kita berangkat itu masih nggak ada kendala untuk mengantisipasi hal ganjil kita. Disarankan bawa tongkat. Di temen satu anak Surabaya itu saya suruh bawa tongkat. Kita trekking pagi sekitar jam 9 dari pos perizinan. Dalam perjalanan itu tongkat tuh nggak ada. Padahal udah dibawa kan? Iya, bukan saya. Saya sadarnya itu pas waktu di Makutoromo. Tongkat kok nggak ada gitu. Tapi dari pos perizinan sampai Makutoromo itu kita nggak ada masalah.
Terus masalah timbul itu ketika malam itu sekitar jam, kalau nggak salah jam 11 ya. Jam 11 malam. Jam 11 malam itu Mbak Lia itu pagi baru bicara. Sebelum naik ke situ, sebelumnya sih aku, Mbak Lia sama satunya nama Kang Asep itu satu tenda. Rencananya satu tenda karena kita tendanya kan besar. Dan yang kecil diisi orang 2. Saya nggak masuk ke tendanya Mbak Lia, nggak tahu kenapa ya. Waktu feeling saya itu nggak enak ke situ, akhirnya saya bertiga di tenda yang kecil di situ. Sempat bilang sih sama teman-teman itu aku nggak feeling ke summit, ke puncak, karena 3 tahun sebelumnya itu aku gagal muncak emang. Juga lewat jalur situ karena ya hal mistik juga. Makanya masih trauma, sudah bilang sama teman-teman. Saya kasih himbauan, nanti kalau kamu memang summit jam 12 atau jam 11 kalian bangun di setelah alarm. Tapi kok waktu itu alarm kok nggak bunyi semua. Jadi jam 3 baru bangun. Padahal udah disetel itu ya, jelas-jelas. Baru bangun jam 3 saya dibangunin, loh kok masih belum berangkat. Yang lain pada sepi ya mas. Kita baru bangun jam 3 gitu. Akhirnya mau ninggal mereka juga nggak enak. Akhirnya dengan terpaksa ikut naik lah. Kan nggak enak karena tak lihat mereka itu rombongan terakhir ketika summit. Yang lain sudah rombongan sudah naik jauh-jauh jam 12 jam 11 itu sudah naik. Ketika perjalanan dari pos Makutoromo namanya itu kan memang dibuat camp banyak orang. Kita perjalanan naik itu ya bercanda sama teman, kayak tadi malam kok suasananya kok nggak dingin gitu. Nah itu bicara sama anak Surabaya. Terus kemudian Mbak Lia secara resmi, loh masa tadi malam tidur di mana? Sama teman-teman di tenda yang kecil. Loh yang tidur sama aku siapa? Kan gitu. Loh nggak tahu Mbak Lia. Loh yang pakai SB Pink itu siapa? Loh saya. Padahal secara logika SB itu belum saya keluarkan, masih di dalam carrying. Baru saya keluarkan ketika saya mau tidur di tenda sebelah. Itu pun aku nggak janggal lah. Lalu saya nggak tahu sih Mbak Lia itu punya pikiran yang gimana ya, kurang paham karena kan batin seseorang kan beda-beda. Nggak ada masalah, kita sampai puncak, sampai nyalip beberapa rombongan, ada 2 rombongan kita salib. Itu dari Jogja, satu juga dari Purwosari kita salib. Ketika mau ke puncak, itu di bawahnya puncak Ogelagil, itu ada satu rombongan dari Purwosari yang gagal muncak. Cuman ada 2 temen yang muncak. Dia bicara sama Mas, kalau nanti di atas ketemu teman saya yang 2, tolong beritahu rombongan kita nggak jadi muncak, kita turun. Iya Mbak, saya naik, rombongan 2 nggak ada temennya itu. Kita naik sudah nggak ada orang, kita rombongan terakhir saya kira ya. Di sana cuma kita berlima. Di sana juga ada 1, cuman bukan jalur Purwosari, jalur Liwat Cangar. Di atas kira-kira sekitar nggak sampai 30 menit lah, itu suasananya itu agak beda, kabut, mendung, badai, petir itu kok rasa gimana gitu di atas. Akhirnya ada 2 petir yang menyambar, itu agak kerasa wis aku. Langsung teman-teman tak turun. Turun teman-teman. Akhirnya turun. Turun saya lihat rombongannya sudah oke, gak ada masalah. Saya di bawah. Di bawah nunggu teman-teman. Akhirnya sudah oke, rombongan. Akhirnya saya yang tertinggal. Karena teman-teman sudah duluan. Di dalam perjalanan turun di bawah puncak itu, yang pertama kayak nggak tahu jalan, kan sudah itu kabut. Dia tuh sering memanggil saya, gimana mas, apa benar jalannya? Iya benar gitu. Kerasa nggak enak, akhirnya saya ambil lari, saya ke depan. Nah, ketika saya di depan barulah musibah itu terjadi. Nah, berjalan beberapa meter Mbak Lia jatuh, terkilir tadi. Itu awal mula penyebab kejadian kronologis semua ini. Jadi yang tahu sih anak Surabaya teman, katanya Mbak Lia itu terkilirnya itu nggak wajar. Saya sendiri pun mengalami.
Ketika kakinya tergilir tuh katanya anak sobat temanku, kakinya tuh kayak ada yang nahan. Kayak dipegang bener-bener. Jadi jatuhnya tuh kayak gimana gitu, kayak ada yang nahan gitu loh Bang. Oh iya kelihatan pasti. Ketika dia teriak, saya noleh ke belakang, dia turun gini. Ketika turun saya bopong pun saya nggak kuat. Jadi saya seakan-akan ada kayak kabut, kayak udara yang dorong dia. Akhirnya saya juga kedorong. Bahkan waktu itu dibantu anak Surabaya lari nahan saya. Jadi yang nahan Lia itu dua orang. Sampai dua orang. Takut jatuh kan. Akhirnya Lia saya suruh pegang kayak di rumput gitu. Akhirnya oke. Kakinya saya kan sekali gini. Itu saya benerin nggak ada masalah. Cuman ketika saya popong dia tuh nggak mungkin turun ini loh. Soalnya kakinya itu sudah kayak kaku gitu Mas. Iya. Ketika saya popong dia tuh pingsan. Agak panik karena hujan, badai. Akhirnya saya gendong, tak taruh di sebuah namanya ada batu kan, supaya terhindar dari hujan badai. Ketika itu dia pingsan, saya nadinya itu saya lihat itu kok nggak ada. Jaket semua itu saya buka, tak dengar detak jantungnya itu semakin melemah. Disitulah semakin panik. Sangat panik saya itu. Ya itu perbekalanku semua satu tas saya keluarkan semua. Di situ saya bawa logistik sedikit. Memang saya jaga-jaga, juga kompor untuk penggantian. Iya. Teman-teman juga saya kasih tahu, nanti perbekalan ini cukup sampai malam. Dan malam pun nanti pasti ada anak samit, kalian minta untuk bertahan hidup sampai pagi nih. Misalkan kalau saya itu belum bisa mendapat pertolongan, kan gitu. itu sudah saya kasih tahu semua teman-teman. Lianya juga seperti tak hangatkan gitu loh. Tapi posisinya tak tinggal itu sudah pingsan Mas An. Saya bergegas turun cari bantuan. Berarti sampean turun sendiri nih? Sendiri. Saya turun sendiri karena sebenarnya feeling saya itu nggak ke pos perizinan, karena saya yakin masih ada pendaki yang turunnya lambat. Iya. Saya ngejar siapapun pendaki itu, saya kejar yang paling dekat dengan saya, minta bantuan. Ternyata kata teman saya Surabaya kemarin itu, ketika saya turun baru 15 menit rombongan dari Jogja itu datang. Secara logika kan kita kan ketemu, tapi kok nggak ketemu gitu loh. Nah dari rombongan Jogja itu yang ngasih perbekalan sama rombongannya saya, tim Mbak Lia. Mereka itu bisa bertahan sampai pagi nih. Tadi rombongan Jogja nggak berani nolong karena emang nyawa. Iya. Tadi gitu. Next ini langsung ke saya hilang kan? Iya. Itu gimana itu? Itu seharusnya kan kabut Mas. Ketika saya turun itu jalan yang lurus itu nggak ada. Seharusnya itu lurus. Dan pasti kan juga hafal karena kali kan. Iya, saya nggak pertama ke situ. Hafal banget. Ketika saya turun tuh jalan kok tiba-tiba itu kok nggak ada, ketutupan kayak kabut gitu. Saya diem sebentar, kerasa kok nggak ada, cari-cari jalan di sisi kiri. Ternyata ada jalan. Saya sedikit-sedikit membuka, saya didorong. Saya didorong berarti? Didorong emang, saya didorong. Didorong Kayak angin kabut itu. Jalan sekejap, saya linglung di namanya itu Alas Lali Jiwo. Itu Alas Lali Jiwo. Saya paham betul alas itu kenapa setiap saya muncak ke sana pasti lewat situ. Saya sendiri juga tahu betul kan mistiknya Alas Lali Jiwo seperti apa. Saat itu juga ya agak linglung dan panik. Iya pasti panik lah. Sampai sini gitu kan. Kalau kesini pun timingnya tuh masih lama. Ini kok sekejap kalau di sini gitu ya. Cuman ya berusaha nggak panik gitu. Untungnya sadar saya itu. Rencana itu aku balik bergegas ke jalur utama, cari jalur utama. Selang berapa lama saya itu kembali posisi ke awal saya itu tadi hilang. Saya di situ ada satu pohon besar, ada plakat itu nggak tahu sih, baru kali itu ada plakat
pos berapa itu Alas Lali Jiwo. Tapi sebelumnya itu pelaku itu nggak kayak gitu. Mungkin baru mungkin. Mungkin baru. Sudah lama iya, kan ya. Iya. Nah, itu kok kembali kok kesini lagi saya. Akhirnya saya arahkan ke kiri supaya saya itu ke arah Welirang. Setelah berapa lama berjalan kembali lagi ke lokasi itu. Balik lagi ke titik awal. 2 kali seperti itu. Akhirnya saya sendiri berpikir apa ini saya salah, karena kan kalau di hutan itu kan kayak pohon, kayak itu kan agak sama, jadi mirip. Akhirnya kan saya bawa trackball. Jadi trackball saya itu saya tancapkan di tanah di depan pohon besar sekali. Saya jalan menurun lama sekali, kembali lagi. Padahal turun. Saya itu turun. Baru menoleh loh. Kok itu trackball saya? Sadar saya kena ait mimang namanya kalau dalam pendakian umumnya itu namanya ait mimang. Oke. Kita seakan-akan berjalan jauh padahal kita itu berjalan di lingkup itu aja ya. Sadar kayak saya di posisi di Alas Lali Jiwo dan saya kena ait mimang. Pikiran saya cuma bagaimana saya itu lolos sebelum maghrib. Oh, kondisinya waktu itu jam berapa lagi, Pak? Saya hilang itu sekitar jam 2 Alas Lali Jiwo kemungkinan itu jam 3-an. Oke. Jam 3, jam 4 ya berkelan di sana itu. Soalnya kan pikiran mas. Iya. Saya kira kan matahari sudah nggak ada. Kabut semua. Estimasi saya itu ketika saya turun dari puncak itu jam segini, kemungkinan saya di Alas Lali Jiwo jam 3 sampai jam 4. Oke. Di situ wis pikiran yang penting itu mau nggak mau sebelum maghrib saya harus lepas dari lokasi ini. Jadi saya jalan itu nggak tahu entah itu arah mana, yang penting pikiran saya itu turun dan segera mungkin lepas dari Alas Lali Jiwo. Dan itu turun lama sekali. Setelah lama pokoknya turun sebanyak 3 kali itu masih tetap ada tongkat. 3 kali. 3 kali. Baru yang keempat saya lihat lama nggak ada tongkat, saya teruskan mas. Oke. Terus lama sampai saya kesel itu kemungkinan jam 9 malam. Dan saya lihat suasana keadaan juga hawanya itu agak beda, hutannya itu baru saya berhenti jam 9 malam pikiran saya itu. Sampai akhirnya ya tidur seadanya. Oh iya, tidurnya gimana tuh? Ya namanya alas mas, alas namanya kalau bahasa Jawa tanggung liwang-liwung. Jadi nggak ada jalan setapak, ya kita kalau nerobos hutan ya naik dahan-dahan, kadang ngurus dahan gini. Kalau nggak ada sama kali, dahannya dipotong buat kita cari jalan. Pas waktu itu ya di semak-semak itu ya. Tidur di semak-semak gitu. Semak-semak namanya nggak ada tempat tidur, nggak ada tanah lapangan, ya akhirnya di semak-semak malam itu. Sekitar malam jam 12-an kemungkinan itu ada cahaya. Waktu itu kan hujan juga. Oke. Ternyata cuma bawa jaket buat tutup kepala biar nggak langsung kena hujan. Ada kilauan cahaya, saya segera bangun. Tak kira ini tuh pendaki. Oke. Headline kalau malam. Iya. Ternyata begitu saya buka itu kayak hewan kucing, tapi buset, kucing hitam. Oke. Matanya kan menyorot mas. Saya taunya itu macan itu ketika kabut ke atas kan kelihatan cahayanya. Ya status kembali. Iya. Hampir 30 menit itu. Sekitar berapa meter dari saya? Iya, berapa meter? 10 meteran lah. Oh ya dekat. Emang dekat. Dan saya pun nggak bergerak. Cuma saya tutup itu. Lama-kelama tak lihat itu hilang. Oke. Baru sadar besoknya kelihatan matahari jam 5-an itu. Sudah pikiran saya itu sudah tak hilangkan, teman-teman itu sudah nggak tak saya pikirkan lagi. Oke, saya sudah mikir gimana sendiri ini, saya sendiri ya ini kan? gimana supaya bisa lolos. Iya. Akhirnya saya cari waktu itu aliran air, jalan satu-satunya. Iya, karena aliran air pasti ke bawah dan menuju ke warga. Pemukiman. Itu yang saya cari. Saya mencari jalan itu turun. Ya sambil buka-buka semak itu ada aliran air enggak gitu. Kalau enggak ada cari tempat lain yang mending turun. Itu saya lakukan berapa hari mulai Senin
sampai hari Rabu malam. Kalau tiap malam itu pasti saya itu bangun. Karena gini Mas, waktu itu saya merasa bukan di dunia manusia. Oke. Jadi seakan-akan itu saya sudah masuk di dimensi lain. Emang benar-benar kerasa ya pasti. Terasa ya? banget. Terasanya tuh gini, ketika matahari terbit ada semburan warna kuning. Iya. Itu saya tuh kerasa hangat kayak normal hidup di dunia manusia lah. Oke. Tapi ketika menjelang mau menginjak jam 10, itu suasananya kayak surup, kayak menjelang petang hari. Itu mulai jam 10 istirahat. Kerasa wis, itu bukan dunia bukan saya dunia. lagi. Dan kalau waktunya makhluk seperti itu keluarnya itu pasti Iya, surup itu. jam surup gitu ya kan. Tiap hari itu pasti lewatin gitu. Kelihatan gitu. Ya nggak kelihatan toh Mas. Sangat jelas, cuman aku nggak bisa berinteraksi. Seakan-akan Apa ya gitu sing dilihat? yang menampakkan seperti saya ditampakkan ke saya itu dibawa kembali ke dunia mereka itu kayak zaman lampau gitu loh, zaman kerajaan. Oke. Karena yang saya lihat itu mereka itu merupakan kayak bangsawan, kayak seperti raja atau ratu gitu ya. kadang ada ratu datang, di bawahnya itu diselingi ada kayak dayang gitu. Oh iya. Pakaiannya pun juga nggak kayak pakaian kayak kaum jelata, kebanyakan kaum bangsawan yang dilihatkan ke saya itu pakai dress hitam, putih sama hijau, itu dominan ke mereka. Kalau kita lihat di acara kolosal, persis seperti gitu ya. itu, persis itu kehidupan mereka. Itu mereka lihat sampean apa cuma lewat-lewat gitu? Mereka tuh nggak merasa kehadiran saya Mas. Oke, tapi sampean bisa lihat mereka. Bisa lihat mereka, dan itu pun bisa saya rasakan ketika mau menjelang maghrib, pasti kan ada badai kayak kabut naik ke atas. Itu tandanya mereka pasti datang sebelum lagi, pasti datang. Kayak di film-film itu malah ya. Kalau di film kan nggak ada kabut. Nah, itu tandanya kalau kabut sudah naik sama beriringan angin itu nggak lama lagi pasti makhluk itu ke atas, serap gitu Mas. Wah, betul. Kalau malam itu lebih banyak, malam itu kayak gerumbul. Kalau yang mau menjelang maghrib itu cuma 1-2 yang lewat. Oke. Ketika malam sama menjelang subuh itu banyak-banyaknya. Ketika subuh itu banyak yang lalu lewat, ya kayak ya normal lah kayak kehidupan mereka. Loh, sampean berarti waktu itu tersesatnya berapa lama? Mulai Minggu sampai hari Rabu. Rabu pagi saya ditemukan. 3 harian ya? Iya, 3 harian. Nah, apa nggak luwe? Apa nggak lapar? Terus terang, apa saking paniknya jadi nggak luwe? bukan sih, saya nggak panik. Terus terang, saya tahu mereka itu makhluk seperti itu nggak mungkin bisa membunuh saya. Oke, iya sih. Cuman yang diserang itu pikiran yang diserang itu. Makanya kalau setiap malam itu saya nggak berani turun, pasti saya istirahat. Nah, itu salah satu buat teman-teman pendaki kalau kesasar atau apa. Kalau malam diusahakan istirahat. Jangan memaksakan. Pasti kita diserang pikiran panik dan takut. Pasti. Ya ada jatuhnya atau gimana iya, gitu. Berarti kan kebanyakan pendaki meninggal ditemukan di dasar jurang atau apa. Ya. Bukan karena di apa-apa ya, tapi karena pikirannya panik. Emang dibikin seperti itu. Saya sendiri kan merasa seperti itu. Saya kan juga merasa beberapa lama itu saya itu kayak ada yang memantau gitu loh. Saya sendiri sadar begitu jalan kayak ada memantau gitu beberapa hari. Untuk yang lapar sih terus terang karena pikiran saya nggak ke situ. Iya. Fokusnya saya itu bagaimana saya segera mungkin keluar cari pemukiman. Intinya seperti itu. Jadi beberapa hari waktu itu yang fatal itu hari malam Selasa ke Rabu malam itu sudah sangat fatal itu. Kenapa itu? Jadi ketika itu hujan, nggak tahu yang di bawah saya itu kan ilalang, di bawahnya ada jurang. Ternyata di atas itu hujan deras, saya nggak tahu. Tiba-tiba ilalang kan kalau kena air kan semakin berat, akhirnya turun.
turun ke dasar jurang, air dari atas ke saya. Sempat itu aku. Panik sih. Akhirnya saya pegangan kayak rumput-rumput. Begitu diguyur hujan selesai, akhirnya saya kembali ke ada kayak apa ya, dahan akar yang melintang. Saya coba naik, tidur di situ, tapi tetap di jurang. Gitu. Ya pas di kondisi itu pikiran agak goyang, terus terang jujur aja iyalah. Goyang saya karena beberapa hari saya berjalan kok masih tetap gini aja. Terus saya berjalan itu semakin lama jarak yang saya tempuh itu semakin berkurang. Iya sih ya, karena kondisi itu lemah ya. Iyalah, sampai jadi pasti. malam itu sudah menginjak hari Rabu, itu bayangan orang tua yang pertama kali mengitari saya. Sampai kelihatan gitu. Iya, kelihatan jelas bayangan orang tua saya itu kayak langsung timbul kangen di rumah gitu. Saya itu kangen gitu, kayak ingin pulang lah. Iya. Itu waktu itu pasrah aku wis. Setelah itu saya tidur lagi, gak sempat tidur, terdengar suara kelincingan kayak kelincingan itu mas, kuda. Kencing gitu. Nah, itu malam tak dengar. Akhirnya saya buka mata, ada kabut lewat datang ke saya. Pas di hadapan saya, kabut itu menghilang sedikit, berubah jadi kereta kencana. Jelas gitu. Jelas kereta kencana. Jadi wujud kereta kencana itu nggak ada orang, tapi di situ dikendarai 4 kuda. 4 kuda, kereta kencana tanpa atap. Kalau serial kalau mau lihat serial Nyai Roro Kidul, kan cuma kereta kencana cuma ada satu tempat duduk, kayak seperti itu, ada aksara Jawanya. Begitu buka, dia kelihatan nyata, pintu itu buka sendiri. Narik saya tuh kayak hati saya kok ingin naik gitu. Berkeinginan naik, ada dorongan lagi. Sempat saya ini kedorong. Iya, berarti rasa kedorong apa emang? Rasa kedorong, soalnya saya itu sudah payah, nggak mungkin dengan cepat saya itu bergerak itu. Ada dorongan, seakan-akan namanya naik gitu ya. Iya, saya sendiri juga mau naik, soalnya kondisi seperti itu mas. Capek, ada kereta kencana, nggak mikir panjang saya waktu itu. Untung nggak tahu sih kaki yang bawah ini ada yang megangi saya, jadi nggak bisa bergerak. Dan itu perjuangan itu selama 30 menit. Suwi. 30 menit saya seperti itu. Dan saya merasa emang ketika pulang itu di keluarga saya juga teman-teman itu emang ketika saya hilang itu mengadakan doa-doa di rumah. Mungkin itu bisa jadi kan juga gitu ya, jadi kan nggak paham mas ya. Apa yang saya alami seperti itu. Lama seakan-akan saya ada yang nahan, kereta itu semakin lama bayangannya memudar, nggak langsung jalan gitu. Jadi kak memudar hilang. Habis itu saya tidur lagi. Ketika saya bangun itu agak siang, setengah 6, udah kelihatan matahari lah. Saya merasa, saya kembali lagi ke dunia manusia lagi nih. Kerasa. Emang kalau dunia manusia itu jam, ya pokok kelihatan semburat warna kuning sampai jam sekitar 9 ke atas itu kita masuk di dunia manusia lagi saya itu. Kita itu masih di dasar jurang, bingung mas, apa yang saya lakukan. Akhirnya saya mencoba ya menapak jalur itulah. Di jurang itu ya. Terus sedikit diem, tiba-tiba kok ada suara orang manggil-manggil. Enggak, ketika ada orang berjalan, enggak dengar berjalannya, cuman suara orang berbicara gitu. Saya waktu itu kayak suara orang gitu. Akhirnya saya teriak minta tolong. Minta tolong keras, nggak ada respon. Aku diam lagi. Tapi suara itu kok datang lagi gitu loh. Akhirnya saya minta tolong lagi. Tolong pak gitu. Akhirnya ada jawaban di atas, kamu naik. Akhirnya
nggak tahu tenaga itu dari mana kok tiba-tiba dengan secara responnya naik saya. Begitu naik kelihatan sama penduduk itu, langsung saya ditolong. Itu. Terus cerita dari mana mas? Saya kesasar cerita semuanya. Penduduk kan namanya orang penduduk desa kan kabar-kabar orang pendaki hilang kan nggak tahu. Cuma saya ngaku emang saya hilang. Iya. Dan penduduk pun ya kaget kok kamu itu dari wilayah yang di atas, wilayah yang belum terjamah manusia dan wilayah yang sangat wingit gitu loh. Ya kaget juga. Akhirnya dirawat sama warga itu sehingga saya bisa tenaga lagi, bisa turun waktu itu saya. Jadi sampai benar-benar ya wis berarti dibawa ke dunia lain ya. Emang dunia lain. Ada yang menanyakan, Mas Ang kok ketika tidur apakah nggak takut sama hewan-hewan ular? Terus terang saya nggak kelihatan sama sekali, bahkan nyamuk atau lalat secara logika kan harusnya kan itu kan banyak kan secara logika banyak nyamuk banyak apa apalagi kan saya kan juga gak mandi maaf loh ya. Harusnya kan ada nyamuk karena emang gitu. Saya bukan di dunia manusia, di dunia mereka. Ketika di dunia manusia pun itu cuma berapa jam 5 sampai jam 9 lah, setelah itu kembali ke dunia mereka lagi. Jadi sudah sangat apa ya, jelas lah kalau kita masuk ke dunia mereka itu matahari nggak kelihatan, hampir mendung gitu ya, kayak mendung itu mendung ya. Tiap hari suasana terus berubahnya itu kayak agak anyep, itu mau ke maghrib subuh. Nah itu sangat terasa banget. Udah apalagi nih yang datang ini gitu dah. Iya apalagi datang ya, untungnya yang datang itu ya makhluk-makhluk yang nggak kaget kayak sebelum ke Arjuna kan. Emang jelas sebelum ke Arjuna aku lebih takut, kelihatan kayak pocong, kayak kuntilanak, lebih takut mas. Jadi ya tetap jalan, cuman jalan itu goyang, agak merinding gitu. Cuman kalau aku kemarin di dunia mereka, aku kelihatan mereka itu sama sekali nggak ada rasa takut. Aku herannya di situ. Padahal jelas ya berarti. Saya jelas masuk di dunia mereka, tapi kok nggak kerasa takut apa gitu ya. Terus terang kalau dirasa takut, aku lebih takut ke pocong tadi. Gitu iya itu. Waktu selama hilang seperti itu kayak nggak sampai 1 hari saya merasakan. Jadi kayak cepet gitu ya. Itu merasakan ketika saya di rumah sakit. Di rumah sakit 1 hari itu sudah jenuh atau gimana. Akhirnya berpikir kemarin hilang beberapa hari kok terasa cepat gitu. Itu emang saya rasakan itu sangat cepat di sana. Dan ketika saya pulang mas ya, sudah sehat, kita kontak-kontak kembali ke teman-teman yang mendaki teman saya itu. Saya ceritakan juga pengalaman saya waktu hilang. Dan ketika saya hilang pun mereka juga mengalami hal mistik. Jadi waktu ada rombongan itu ada yang tahu saya turun, disapa diem. Itu saya sudah hilang. Kondisinya sudah hilang. Waktu hari Minggu ada kelihatan saya turun, tapi disapa kok diem aja. Ada yang berjawab gitu. Makanya waktu itu tim SAR Basarnas, nah waktu itu mencari saya kan di wilayah lingkup Makutoromo ke atas. Memang waktu itu ada rombongan yang lihat saya di daerah situ. Nah makanya kehilangan itu laporannya yang disisir pertama kan di daerah Makutoromo ke atas, itu benar. Cuman kondisi itu memang saya sudah hilang, nggak tahu siapa ya. Siapa ya kan? Nggak tahu. Mbak Lia ini. Mbak Lia ini gimana? Mbak Lia ketika itu ke Senin pagi turun. Sampai di Makutoromo ketemu Basarnas itu sekitar sore dia tanya keadaan saya, nggak ada. Akhirnya tim evakuasi disebar. Itu Senin sore dinyatakan hilang itu saya itu. Padahal hilangnya sudah hari Minggu. Dan katanya teman-teman yang Surabaya itu juga ada kejadian mistik untuk Mbak Lia. Jadi ketika turun dievakuasi sama Basarnas, dia itu pakai jaket merah lagi. Ketika dipakai jaket merah turun sama rombongan Basarnas, teman-teman
Di situ ada sebelum, kalau dari bawah sebelum aku ke rumah ada pos yang namanya Eyang Semar. Di situ itu tiba-tiba dia pingsan. Setelah pingsan itu bangun kayak kesurupan gitu loh mas. Kesurupan itu matanya itu kayak mendelik melotot ke patung di situ yang namanya patung Eyang Semar sambil berbicara. Jaket saya mau diambil orang itu. Ngomong dewe berarti. Bicara sendiri. Itu pengakuan dari teman saya yang bantu Mbak Lia turun. Akhirnya sama Basarnas jaket itu dilepas. Mewah soalnya itu. Merah. Iya. Akhirnya dia itu pingsan lagi setelah sadar turun. Itu kejadian mistik mereka. Turunnya. Habis itu setelah saya komunikasi sama teman-teman juga komunikasi Mbak Lia. Iya. Saya ngaku, dia kan habis ini kan rencana ke Rinjani. Habis lebaran sama Mbak Lia. Saya gini kan, Mbak Lia, kamu jangan ke Rinjani dulu. Sebenarnya ketika kejadian kemarin yang diambil itu bukan saya, itu kamu. Kenapa kok saya yang kena? Karena mereka marah. Saya membantu kamu ketika di atas. Ketika kamu kakinya terkilir. Akhirnya dia mengaku, maaf mas, ketika perjalanan saya menstruasi. Wes. Dan gak ngaku mulai awal ya? Gak, ya sempet, ya marah, ya kesel, tapi ya sudah terjadi mas. Dan ada yang namanya roti, maaf ya, kayak gitu ya. Itu ditemukan teman saya dan Basarnas. Buat apa? Ya sudah. Dia sudah membawa dari rumah. Tapi menstruasinya itu waktu perjalanan. Kenapa kok nggak bilang gitu loh? Jadi gini kan buat pengalaman buat teman-teman yang lain. Kalau keadaan seperti itu, tolonglah terbuka. Iya. Jangan kita memburu, kita nyampe di puncak toh. Kalau gagal kita ke depannya ya juga bisa naik. Iya. Ya, sebelumnya kan juga saya gagal. Saya berpikir emang lewat jalur Purwosari 2 kali ini saya. Yang pertama gagal karena ya kena gitu-gitu itu mistiknya seperti itu, saya gagal. Toh hari berikutnya juga kemarin tuh akhirnya saya bisa muncak kan gitu. Kalau ada masalah mistik atau hal yang kayak Mbak Lia alami itu tolonglah terbuka. Enggak temennya yang lain itu kesengsara. Iya. Nah, Mas Aang sendiri kan sering tuh kayak muncak-muncak gitu sebelum ke Arjuna ini. Nah, berarti sampai kan sering ke gunung-gunung lain kan? Iya, sering. Nah, itu pasti juga mengalami hal mistis gitu tuh. Kalau tiap pendaki nggak tahu ya, pasti saya itu mengalami hal mistik. Mistiknya itu kan beda-beda mas. Kayak saya kemarin sebelum kesini tuh ke Semeru. Nah itu boleh diceritain? Kalau Semeru itu nggak terlalu mistiknya, nggak terlalu kental bagi saya. Cuman ada momen yang sampai sekarang itu masih ingat betul dan masih bertanya-tanya kok bisa. Itu ketika saya tuh ke Rinjani. Gimana itu kejadiannya? Rinjani 2014 kalau nggak salah sih ya. Sebelum gempa itu mas. Kan pernah gempa. Itu kejadiannya saya berangkat sama rombongan 6 orang total jumlahnya anak Jawa Timur semua. Dari grup kita 2 perempuan, 4 laki-laki. Kita dari Sembalun. Dari Sembalun memang kita trekkingnya. Kita itu nggak ada masalah perjalanan, pos 1, pos 2, pos 3. Sampai di pos 3 di situ ada satu sosok pendaki perempuan mas. Perempuan lengkap. Dia itu sendirian. Saya berpikir kok ini kok mau petang, udah mau gelap gitu ya, kok sendirian. Akhirnya sama teman-teman mampir. Rencana sih nggak mau mampir ke pos 3, lanjut ya loh. Kita samperi, kita tanya, mbaknya kok sendirian? Di mana rombongannya? Sudah ke atas semua mas. Loh kok bisa? Ya saya ditinggal. Nggak apa-apa ya wis. Kalau gitu bareng sama kita. Ke satu jalur. Ya kita ngobrol ngakunya waktu itu kalau nggak salah anak Banten. Kalau seingat saya itu ya anak Banten. Cuma yang lebih intens ngobrol perempuan. Iya. Karena saya itu di depan. Ketika ada namanya kan ada danau di situ mas, namanya sekarang kan memang tempat favorit untuk ngecamp di situ. Bagus view-nya. Kita ambil di bawah pohon, ketika malam kita istirahat, kita ya seperti biasa kalau kita
Sudah istirahat di tenda, pastinya tempat asik kita ngobrol, ngopi, bersindakuro sampai larut malam. Mereka semua pada tidur, ada 2 tenda, yang perempuan sendiri, kita sendiri, cowok sendiri dan berhadapan. Mereka terlelap, tinggal saya sama anak Sidoarjo yang tinggal berdua saling ngobrol. Kita kaget, ada perempuan tadi itu kok keluar dari tenda dengan pakaian carrier, pakai sepatu lengkap ketika waktu kita ketemukan di pos 3. Oke. Kita kaget. Kondisinya tengah malam berarti ya? Tengah malam. Oke. Tengah malam. Kita panggil kok nggak ada respon. Kita kejar. Cara logika kalau kita ngejar perempuan Mas ya, Iya. pasti kan kena lah. Iya. Kita sekuat tenaga kejar kok nggak ada sih itu, hilang. Kita lama jalan. Saya merasa nggak enak karena di bawah itu ada kabut. Nah, berarti kalau kabut ada di bawah, depan kita pasti jurang. Iya. Kita nggak lanjutkan karena kita headline kok sudah nggak kelihatan dasar, kelihatan kabut. Akhirnya kita putuskan sama teman saya kembali lagi ke tenda dan tidak kita ungkapkan. Oke. Hanya kita berdua yang tahu. Ketika bangun, saya malam nggak bisa tidur sama teman saya, tidur bangun lagi. Ketika pagi bangun, teman saya perempuan Dinda itu bingung, kok nggak ada wanita tadi, kok nggak ada. Aku diem aja, tunggu sini aja. Aku pura-pura nggak tahu. Aku sama Aditya itu akhirnya menyusuri jalan yang tadi malam dilalui perempuan tadi. Ternyata saya lihat ada carrier persis sama dia. Oke. Tak lihat-lihat, akhirnya turun kelihatan dia sudah meninggal. Wih. Cuman Dengan pakaian yang tadi itu. pakaian lengkap, nggak tahu sih kok apa ya, kok bisa nggak maaf ya, nggak busuk atau apa kan gitu. Iya. Dia tuh meninggal. Pikiran saya itu mungkin keprosok. Oke. Kan di bawah jurang. Heeh. Loh, kaget. Saat itu saya turun, saya informasikan ke tim bawah perizinan. Segera ada respon. Dia itu menyusuri ke atas, dicari, akhirnya dievakuasi, dibawa ke bawah. Dan saya pun dijadikan saksi kronologi saat tanya. Ditanya-tanya, saya jawab, kronologinya seperti ini. Dan kagetnya itu ada jawaban dari mereka itu, maaf, terima kasih Mas. Ini adalah wanita yang 1 bulan lalu hilang. 1 bulan? 1 bulan lalu hilang, tidak ditemukan. Oke. Ya, drop Mas. Iyalah. Itu drop, sangat-sangat drop itu. Baru ya teman-teman saya itu baru tahu saya cerita itu yang ya. Dan sing ngalami itu bukan sampean sendiri, teman-teman sampean juga ngobrol loh. Bahkan di cewek itu juga satu tenda. Dan ketika dikasih tahu seperti itu ya ada yang shock juga, nggak percaya. Saya sendiri juga nggak percaya, kayak apa ya wajar manusia kayak orang gitu kan. Iya. Dan sampai sekarang itu siapa sih berarti siapa tadi itu siapa nunjukin gitu ya. Dan itu salah satu pengalaman yang sampai sekarang itu nggak mungkin hilang. Makanya saya itu pengalaman yang paling nggak bisa saya hilangkan itu waktu ke Rinjani. Berarti suara-suaranya berarti sampai saya ingat berarti. Saya ingat itu pun kejadian sudah berapa tahun. Makanya momen-momen kejadian mistik itu yang paling mengesankan itu saya waktu itu di Rinjani itu. Dan sampean pas itu juga lihatnya berarti ini mayatnya berarti belum membusuk kan? Belum. Padahal 1 bulan. 1 bulan. Apa karena kondisinya mungkin juga dingin Dingin bisa. Mungkin ya. Cuman aku waktu ya pikiran saya itu kaget. Ya wajar namanya, cuman mungkin keprosok. Iya. Ternyata sudah meninggal 1 bulan yang lalu, dicari nggak ketemu. Gitu. Siapa yang nggak ketemu? Langsung nggak bingung semua itu temen-temen sampean. Padahal gitu. Pikirannya tuh pada pulang semua wis. Pulang shock dan wis nggak percaya lah dengan yang mereka alami dan saya alami. Saya sendiri sampai sekarang nggak percaya. Ketika kabar kemarin datang, ya sempat dibahas masalah Rinjani itu. Gimana Mas pengalamannya lebih seru mana sama yang Rinjani? Kalau aku Rinjani masih nggak lupa aku, sama kita juga
sampai sekarang belum lupa kejadian kita waktu di Rinjani. Berarti misalkan sampean gini ya sebagai pendaki wis lama tuh wis pengalaman tuh. Lebih takut hewan buas apa ke makhluk-makhluk kayak gitu sih sebenarnya? Yang pasti pertama itu hewan buas. Iya, soalnya wujud di sana ya tuh. Yang pertama itu. Tapi kalau kita rombongan, mereka tuh nggak akan ganggu. Oke. Makanya kalau kita mendaki jangan sampai kita lepas dari rombongan. Karena kayak binatang buas itu kalau ada rombongan mereka takut. Oke, mereka yang takut ya. Mereka pasti yang takut. Jadi usahakan jangan pisah sama rombongan. Dan yang kalau dihadapkan dengan penampakan seperti kayak pocong, kayak genderuwo, jangan lari, ya diem saja dan jangan dibicarakan waktu kita itu trekking. Bicarakanlah ketika sudah turun di bawah. Oke, ya biar nggak nambah suasana panik juga kan. Soalnya gini, kebanyakan Mas, ada rombongan, katakanlah rombongan, nggak semua itu diperlihatkan, hanya cuma 1-2 yang mereka dilihatkan kayak pocong gitu. Kan saya kan sering kan berjalan 4 orang, saya nggak lihat, tapi teman saya yang lihat. Baru bicara di gitu. Nggak semua itu diperlihatkan, nggak, itu ciri-cirinya makhluk seperti itu. Mereka itu ya cuma bisa menampak, mereka itu nggak bisa buat kita itu terluka atau apa. Makanya jangan takut, biasa aja ya, jangan sampai panik intinya sih. Usahakan jangan panik, meskipun panik itu ya siapa sih nggak panik, tapi diusahakan, karena panik itu awal dari kita itu bisa kesesat, bisa dibawa masuk ke dunia lain. Itu yang saya alami. Usahakan jangan panik, dan kalau entah pun itu kesasar, yang pertama itu cari mata air. Itu sudah dari dulu itu tipsnya itu. Tipsnya. Pasti mata air ini turun ke bawah. Kalau memang kita benar-benar tersesat, usahakan malam itu jangan ada aktivitas. Karena kalau kita di hutan berjalan sendiri malam, pasti ada gangguan pikiran, pasti kacau. Itu capek malam, nggak kelihatan apa-apa, jatuh ya kan? Ya, kebanyakan seperti itu. Usahakan kalau malam itu istirahat. Nah, kemarin itu selama berapa malam itu saya nggak jalan emang. Saya kan tidur pun buahnya yang ganggu ya. Ya mau gimana lagi ya, biarin kan, mereka kan juga cuma bisa ganggu itu, nggak bisa memenuhi saya. Jadi intinya sesama pendaki itu harus terbuka gitu ya kan? Ada apapun terbuka gitu. Terus kalau misalkan emang udah capek ya istirahat dulu. Jangan dipaksakan. Bener. Dan tetap itu apa namanya, kayak menaati adat atau sing nggak boleh pakai baju merah. Itu kan kayak hal sepele itu. Ya sing memancing toh, gitu juga. Tapi yang saya rasakan, dan saya rasakan betul sama anak Surabaya temanku juga, dari ini juga sangat pengaruh. Hati. Bener, perkataan bisa dijaga, tapi hati itu kan nggak tahu kan, setiap orang berbeda. Saya merasa itu pikiran saya sendiri. Kayaknya agak menyepelekan Gunung Arjuna. Menyepelekan keadaan. Saya tahu bicaranya itu waktu itu Arjuna saja, saya selamat aja kan gitu. Ya mungkin menyepelekan gitu ya. Janganlah sesumbar, meskipun gunung itu hanya berapa mdpl kan, kita kan sebagai tamu, kita harus sebagai tamu. Betul banget. Oke, terima kasih Mas Ang ya, sudah mampir di sini, sudah menceritakan ya, share semua pengalaman di sini. Aku thank you Paul loh. Sungkan banget teman-teman, soalnya beliau ini udah diundang sama beberapa YouTuber, wawancarai sama wartawan banyak, tapi mampir di sini duluan. Aku malah sungkan. Thank you Paul ya. Jangan lupa tekan like dan subscribe kalau kalian punya cerita-cerita juga tentang hal mistis, baik itu yang di luar pendakian atau ketika mendaki, kalian boleh tulis di kolom komentar juga. Oke? Terima kasih banyak Mas ya. Yuk, sama-sama.